Halo, ini saya Buce lagi. Ini bagian kedua ya. Jadi kita udah tahu bahwa tempel itu, Bait Allah itu, lokasi ini penting karena di lokasi ini dibangun Bait Allah oleh Raja Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman atau Raja Salomo. Kemudian singkat cerita pada waktu itu Israel ya, kerajaan Israel waktu itu diserang oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia itu kalau sekarang itu namanya Irak ya. Jadi Irak dengan Israel itu udah lama musuhan ya. Waktu itu diserang, perlengkapannya itu diambil, bait Allahnya dihancurin, itu dihancurin semua. Terus diambil ke Irak. Mereka dirampok di Irak selama 70 tahun tuh. Jadi akhirnya singkat cerita setelah 70 tahun katanya Tuhan memulihkan lagi. Waktu itu ada di bawah pimpinan Nehemia, dia bangun bait Allah yang kedua di lokasi yang sama ya. Bait Allah yang kedua di lokasi yang sama, cuma lebih kecil, skalanya lebih kecil ya. Jadi itu dibangun yang kedua. Pada waktu itu singkat cerita kurang lebih tahun 30 sebelum Masehi, ada nama seorang raja namanya Herodes. Dia pugar bait Allah yang kedua itu menjadi lebih gede, digedein, dibagusin gitu ya. Batu-batunya tuh bagus gitu. Gue tahun lalu gue ke 3 tahun lalu saya ke Yerusalem. Saya sempat lihat batu-batunya tuh ya, itu batunya tuh hampir 2 meter gitu loh, 1,5 meter panjang, lebar, tingginya begitu, gede pokoknya batu-batunya, gede memang megah gitu ya. Lu bayangin aja, zaman dulu itu orang rumahnya kecil-kecil, terus masuk lihat, wah tempelnya tuh megah sekali, bait Allah di situ di lokasinya gitu ya. Kita dengar juga tahu juga cerita waktu Yesus umur 12 tahun dia masuk ke bait Allah. Nah, lokasi bait Allah itu di sini, tempatnya di mana dia dipugar oleh Herodes itu. Singkat cerita pada waktu Tuhan Yesus Kristus mau disalibkan, dia dibawa ke hadapan Pilatus. Nah, Pilatus itu bilang gini, gue rasanya orang ini tidak bersalah gitu loh. Kalau lu mau bunuh, dosa-dosa lu yang tanggung sendiri, tapi gue tidak bersalah loh ya. Kemudian waktu itu dia cuci tangannya di baskom. Tahu nggak apa orang Yahudi ngomongin? Dia bilang kalau biar katanya darahnya tuh, kalau memang dia tidak bersalah, darahnya itu tertimpa pada kami dan pada 7 turunan kami. Mereka cuma asal ngomong gitu, tapi it's happen. Gue nggak tahu gara-gara itu sehingga Israel Yerusalem dimusnahkan. Jadi itu dimusnahkan kurang lebih 40 tahun kemudian, jadi sekitar tahun 70 sesudah Masehi. 70 sesudah Masehi, di bawah pimpinan Titus, Romawi datang menyerbu Yerusalem dan itu diratakan. Jadi maksudnya tuh diserang, rumah-rumah dihancurin, dibakar, orang-orang diusir, pokoknya dihancurin lah, pokoknya Yerusalem dihancurin gitu lah, Israel dihancurin, tidak ada lagi di sana gitu. Nah, Israel kosong gitu ya. Nah, pada waktu itu karena kosong, bangsa-bangsa sekelilingnya terutama bangsa Filistin tuh, kalau lu pernah ingat ceritanya Goliat dengan Daud. Nah, Goliat tuh Filistin ya. Nah, Filistin tuh masuk, dia tempati tanah itu dari tahun 70 sesudah Masehi gitu ya. Filistin itu berubah menjadi Palestina. Nah, jadi Palestina sekarang Palestina. Jadi Palestina itu adalah dari bangsa Filistin, bangsa memang musuh bebuyutannya orang Israel dulu gitu ya. Nah, itu dari segi histori, gitu, dari segi histori ya. Kemudian kita melihat kenapa tempat itu suci bagi orang Muslim gitu. Lu heran kok orang Muslim mati-matian itu mempertahankan Al-Aqsa, mati-matian mempertahankan Dome of Rock. Ini bukan gara-gara masjidnya aja, tapi ada nilai sejarahnya ya. Jadi bagi orang Muslim tempat ini suci karena konon pada tahun 500 sesudah Masehi, waktu itu di Jazirah Arab ada lahir Muhammad. Dan pada satu malam, yaitu malam Isra Mi'raj, dia diterbangkan dengan binatang burung namanya burak.
Diterbangkan dari Mekah ke Medina, terus dari Medina ke lokasi ini, ke lokasi Holy of Holy ini. Rupanya memang Holy of Holy ini memang lokasinya itu penting, karena katanya dari tempat ini dia naik ke surga gitu, dan menerima perintah sujud sholat 5 waktu itu di sini. Terus dia kembali ke Medina, dan Medina kembali ke Mekah gitu loh. So tempat ini suci karena merupakan lokasi bersejarah untuk Isra Mi'raj bagi orang Muslim. Jadi kamu harus ngerti itu. Kenapa mereka penting bagi mereka gitu ya. Bagi orang Muslim itu penting karena itu. Singkat cerita, setelah Muhammad wafat, dia digantikan oleh namanya khalifah. Kalau kita orang Kristen, biasanya pengganti Yesus itu adalah dianggap Petrus ya. Kemudian turun-temurun paus. Jadi kayak namanya paus lah. Jadi khalifah itu pausnya umat Muslim waktu itu. Nah, waktu itu khalifahnya namanya Umar. Sejarah mencatat bahwa dia adalah orang yang bijaksana ya. Dia toleran terhadap orang Kristen. Waktu itu Cak Nur Khalid Majid, cendekiawan Islam itu pernah cerita, yang aku pernah dengar, dia ngomong begini, bahwa pada satu kali katanya pada waktu itu Khalifah Umar kongkur Yerusalem, dia masuk Yerusalem, dia lewat tuh di depan gereja Sepulchre ya. Sepulchre itu kurang lebih 25 menit dari sini. Waktu gue sempat jalan di Yerusalem, gue dari Sepulchre ke sini sekitar 20 menit. Sepulchre itu penting bagi orang Kristen karena di lokasi itu adalah tempatnya salib Kristus dan kuburan Kristus ada di situ ya. Pada waktu itu Khalifah Umar jam 12 siang dia mau sholat gitu loh, azan bunyi gitu ya. Terus dia bilang, kok mau sholat di mana nih ya? Terus tua-tua Israel bilang, silakan yang mulia bersolat di dalam gereja itu katanya.